Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konsep analisis perangkat lunak. Di sini kami beranggotakan Rizky Mulyana, ada Zidan Maulana Fatih, Feby Juwita, Hirzi Riani, dan Hanif Mutiarsani. Lalu selanjutnya di sini ada konten materi yang akan dibahas. Yang pertama ada penjelasan konsep analisis perangkat lunak. Kedua ada prinsip-prinsip analisis. Ketiga ada tujuan dan esensi analisis. Yang keempat ada tahapan analisis. Yang kelima ada teknik atau metode analisis perangkat lunak. Dan yang terakhir analisis dan jenis kebutuhan perangkat lunak. Jadi pertama di sini ada definisi konsep analisis. Apa itu konsep analisis? Analisis perangkat lunak adalah proses memahami, menganalisis, dan mendefinisikan kebutuhan masalah dan tujuan yang terkait dengan pengembangan perangkat lunak. Konsep analisis perangkat lunak mencakup metode, teknik, dan alat yang digunakan untuk memahami kebutuhan pengguna merancang solusi perangkat lunak dan memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi tujuan bisnis dan persyaratan fungsional yang ditetapkan. Konsep penting dalam analisis perangkat lunak yang pertama ada kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak adalah deskripsi tentang apa yang diharapkan dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Ini melibatkan mengidentifikasi dan memahami kebutuhan pengguna bisnis dan teknis yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak tersebut. Kebutuhan perangkat lunak biasanya dibagi menjadi kebutuhan fungsional, fitur, dan perilaku yang diharapkan dari perangkat lunak, dan kebutuhan non-fungsional, karakteristik tambahan seperti kinerja, keamanan, atau skalabilitas. Yang kedua ada model analisis. Model analisis digunakan untuk mewakili dan mengkomunikasikan pemahaman tentang kebutuhan perangkat lunak. Ini bisa berupa model konseptual, model data, diagram alir proses, atau model lainnya yang membantu dalam memvisualisasikan kebutuhan dan interaksi antara komponen perangkat lunak. Yang ketiga, ada analisis risiko. Analisis risiko melibatkan identifikasi, evaluasi, dan mitigasi terhadap risiko yang mungkin timbul selama pengembangan perangkat lunak. Risiko dapat mencakup keterlambatan jadwal, anggaran yang melebihi, atau masalah teknik yang mempengaruhi kualitas atau keberhasilan proyek perangkat lunak. Yang keempat, ada pengumpulan dan verifikasi persyaratan. Pengumpulan dan verifikasi persyaratan melibatkan proses mengumpulkan kebutuhan perangkat lunak dari berbagai sumber, termasuk pemangku kepentingan, pengguna akhir, dan dokumentasi yang ada. Persyaratan kemudian diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan kebenaran, kelengkapan, dan konsistensi mereka. Yang kelima ada analisis use case. Analisis use case digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan perangkat lunak dalam skenario yang berbeda. Use case digunakan untuk memodelkan alur kerja sistem, mengidentifikasi aksi pengguna, dan memahami bagaimana perangkat lunak akan berinteraksi dengan pengguna dan sistem lainnya. Yang keenam ada desain arsitektur. Desain arsitektur melibatkan pemodelan, struktur, dan komponen perangkat lunak serta interaksi antara mereka. Arsitektur perangkat lunak berfungsi sebagai panduan untuk mengembangkan selanjutnya dan memastikan bahwa perangkat lunak dibangun dengan cara yang efisien, mudah dipelihara, dan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang ada. Lalu di sini ada yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Hanif. Prinsip-prinsip analisis. Apa saja prinsip-prinsip dalam analisis? Yang pertama ada prinsip operasional. Ada prinsip operasional itu melibatkan domain informasi dari suatu masalah harus dipahami, fungsi-fungsi yang akan dilakukan oleh perangkat lunak harus didefinisikan, perilaku perangkat lunak harus dipresentasikan, model-model yang menggambarkan informasi, fungsi, dan tingkah laku sistem harus dipecah-pecah secara hierarki. Proses analisis harus bergerak dari informasi dasar ke detail implementasi.
Yang kedua ada prinsip panduan untuk rekayasa persyaratan, meliputi memahami masalah sebelum membuat model analisis, mengembangkan prototipe sehingga pemakai memahami bagaimana interaksi manusia dan komputer. Mereka dan alasan untuk setiap persyaratan, menggunakan pandangan persyaratan bertingkat, memprioritaskan persyaratan, mengurangi ambiguitas. Tujuan dan esensi analisis. Apa saja tujuan dan esensi analisis? Esensi dalam analisis. Tujuan dan esensi analisis. Tujuan utama pemodelan kebutuhan. 1. Menggambarkan apa kebutuhan pengguna. 2. Menyiapkan dasar untuk rancangan perangkat lunak atau software design. 3. Mendefinisikan persyaratan yang dapat divalidasi ketika perangkat lunak telah dibangun. Fokus utama adalah what, apa, bukan how, bagaimana. Contoh, interaksi pengguna, apa yang terjadi, objek apa yang diproses sistem, fungsi apa yang harus dijalankan, perilaku apa yang ditunjukkan sistem, antar muka apa yang didefinisikan, apa batasan sistem. Dalam esensinya, analisis perangkat lunak merupakan tahap kritis dalam siklus pengembangan perangkat lunak yang membantu memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pengguna. Mohon maaf, Feby, mic-nya belum dinyalain. Yang keempat ada tahap analisis. Apa definisi tahap analisis? Apa tujuan analisis? Ada apa saja tahapannya? Definisi dan tujuan analisis. Definisi analisis adalah penguraian dari suatu perangkat lunak yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya. Mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Tujuan analisis ada beberapa poin. Poin yang pertama, memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Poin yang kedua, ada membantu para pengambilan keputusan. Poin yang ketiga, mengevaluasi perangkat lunak yang telah ada. Poin yang keempat, merumuskan tujuan yang ingin dicapai berupa pengolahan data maupun pembuatan laporan baru. Poin yang kelima, menyusun semua tahap rencana pengembangan perangkat lunak. Berikut ini yang perlu diperhatikan oleh sistem analisis. Poin yang pertama, mempelajari permasalahan yang ada secara terperinci. Poin yang kedua, menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam memecahkan masalah. Poin yang ketiga, membuat suatu pertimbangan apakah perlu atau tidak menggunakan cara komputerisasi. Tahap analisis. Tahap analisis merupakan tahap yang paling kritis dan sangat penting karena kesalahan di tahap ini akan menyebabkan kesalahan di tahap selanjutnya. Hasil dari tahap analisis adalah laporan SKPL SRS yang dapat menggambarkan perangkat lunak yang telah dipelajari dan diketahui bentuk permasalahannya, cara rancangan perangkat lunak baru yang akan dibuat atau dikembangkan. Tahap analisis pertama melibatkan ada 2 poin. Yang poin yang pertama dimulai adanya permintaan pengembangan perangkat lunak baru. Poin yang kedua, proyek baru ditangani oleh sebuah tim yang melibatkan pemakaian, analisis sistem, dan para spesialis lainnya yang diperlukan. Tahap analisis kedua, poin yang pertama, tujuan utama analis perangkat lunak adalah untuk menentukan hal-hal detail yang akan dikerjakan oleh perangkat lunak baru. Poin yang kedua, analisis perangkat lunak meliputi studi kelayakan dan analisis kebutuhan.
Yang kelima ada teknik metode perangkat teknik metode metode analisis perangkat lunak. Jadi apa saja teknik atau metode dalam analisis perangkat lunak? Teknik atau metode analisis perangkat lunak di sini ada 3 poin ya, ada 3 metode. Yang pertama ada analisis struktur atau structured analysis. Metodologi yang memungkinkan pengguna dan atau analisis sistem untuk menerjemahkan persoalan di dunia nyata ke dalam diagram atau bentuk representasi lainnya yang digunakan oleh pengembang sistem dan atau program untuk merencanakan sistem informasi. Yang kedua ada analisis berorientasi objek atau object oriented analysis. Proses analisis di mana tim pengembang memahami dan memodelkan kebutuhan sistem sebagai objek. Yang ketiga ada analisis agile atau agile analysis. Proses evolusioner dan kolaboratif di mana pengguna dan pengembang sistem secara aktif bekerja sama berdasarkan kebutuhan untuk memahami domain, mengidentifikasi apa yang harus dibangun, memperkirakan fungsionalitasnya, membuat prioritas dan fungsionalitas tersebut, dan menghasilkan artefak yang cukup untuk memuaskan. Pandangan lain membagi teknik analisis lama menjadi 2, yaitu 1. Berorientasi aliran data, data flow oriented atau functional oriented. Yang kedua ada berorientasi struktur data, data structured oriented. Dan untuk yang keenam ada analisis dan jenis kebutuhan perangkat lunak. Apa saja analisis dan jenis kebutuhan perangkat lunak? Nah, analisis kebutuhan perangkat lunak. Analisis kebutuhan perangkat lunak, software requirement analysis, merupakan aktivitas awal dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Beberapa definisi analisis kebutuhan berdasarkan referensi. Yang pertama ada proses mempelajari kebutuhan pemakai untuk mendapatkan definisi kebutuhan sistem atau perangkat lunak. Yang kedua ada proses untuk menetapkan fungsi dan untuk kerja perangkat lunak, menyatakan antarmuka perangkat lunak dengan elemen-elemen sistem lain, dan menentukan kendala yang harus dihadapi perangkat lunak. Tujuan pelaksanaan analisis kebutuhan adalah yang pertama, memahami masalah secara menyeluruh, komprehensif, yang ada pada perangkat lunak yang akan dikembang seperti ruang lingkup produk perangkat lunak, produk space, dan memakai yang akan menggunakannya. Yang kedua, mendefinisikan apa yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak untuk memenuhi keinginan pelanggan. Jenis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Disebut juga kebutuhan operasional, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Dan yang kedua, kebutuhan antarmuka. Kebutuhan antarmuka yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras perangkat lunak atau basis data. Dan yang ketiga ada kebutuhan untuk kerja. Kebutuhan ini yang menetapkan karakteristik untuk kerja yang harus dimiliki oleh perangkat lunak seperti kecepatan, ketepatan, frekuensi. Nah, mengapa analisis kebutuhan penting? Jadi, dampak kesalahan penentuan kebutuhan yang pertama adalah bersifat kumulatif sehingga usaha untuk memperbaikinya akan sangat mahal. Yang kedua, perangkat lunak yang dihasilkan tidak memenuhi kebutuhan pemakai yang sebenarnya. Dan yang ketiga, interpretasi kebutuhan yang berbeda-beda sehingga dapat menyebabkan ketidaksepakatan antara pelanggan dan pengembang, menyanyiakan waktu dan biaya, dan mungkin akan menghasilkan perkara hukum. Dan yang keempat, pengujian kesesuaian perangkat lunak dengan kebutuhan yang dimaksud tidak dapat dilaksanakan dengan sesungguhnya. Yang kelima, waktu dan biaya akan terbuang percuma untuk membangun sistem yang salah. Sekian dari kelompok kami. Jadi, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.